Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran fikih. Hari ini kita membahas mengenai zakat. Nah, ada yang tahu dari anak-anak ibu apa itu zakat? Nah, zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan lanjut yang kedua itu ada dalil dan hukum zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah menyandingkan zakat dengan sholat, karena zakat dan sholat tidak dapat dipisahkan. Orang yang sholat berarti wajib berzakat. Nah, selanjutnya ada mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorim, yang ketujuh sabilillah, dan yang 8 ibnu sabil. Nah, tadi kita membahas orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, yang pertama itu adalah orang kaya. Yang kedua, keturunan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keturunan-keturunannya. Yang ketiga, yaitu orang kafir atau non-muslim. Yang keempat adalah orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah budak. Sekarang kita memasuki yaitu macam-macam zakat. Ada 2 macam zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, adapun syarat wajib zakat antara lain yang pertama Islam, yang kedua orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Nah, yang ketiga itu mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat dan ada setempat. Nah, dan adapun rukun zakat fitrah yaitu yang pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Nah, yang ketiga itu ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Nah, yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, adapun waktu membayar zakat fitrah yaitu yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, ada waktu wajib. Nah, ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Nah, yang ketiga, waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, yang keempat yaitu ada waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang kelima yaitu waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jatuhnya itu sebagai sedekah. Yang selanjutnya itu berapa sih ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan? Nah, sebagai contoh kita
yang makanan pokoknya adalah beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sya' yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Adapun syarat wajib zakat mal yaitu yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Nah, yang kelima sudah mencapai nisab. Yang keenam mencapai haul atau setahun kecuali hasil zakat hasil pertanian. Yang ketujuh, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, adapun macam-macam harta yang wajib dizakati antara lain emas dan perak, harta perdagangan atau tijarah, hasil tanaman, buah-buahan dan biji-bijian, binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, barang tambang dan barang temuan atau harta terpendam. Nah, yang terakhir ada hikmah berzakat. Nah, zakat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Misal, seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah atau madrasah karena ia menerima zakat. Nah, ada juga yaitu keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya serba pas-pasan bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat yang diberikan. Nah, itu tadi hikmah dari berzakat. Nah, tak terasa sudah di penghujung materi. Itulah penjelasan dari materi zakat. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang zakat. Sekian dari Ibu. Jika ada salah, Ibu memohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.